Pasti belum ya? Kenalin, saya Aisyah Dwi Ramadan Sintonga dengan NIM 2340100048 dan saya Siti Wardadi Harahap dengan NIM 2340100051. jadi sekarang kita mau ngapain ya? Kita di sini ingin membahas materi mengenai manajemen dana bank syariah. Selamat menonton guys! Hari ini kita mau bahas apa ya? Jadi, hari ini kita membahas tentang manajemen dana bank syariah. Kamu udah tahu belum apa itu manajemen dana bank syariah? Tahu dong. Jadi setiap pertumbuhan bank syariah sangat dipengaruhi oleh bagaimana bank menghimpun dana dari masyarakat baik dalam skala kecil maupun skala besar. Jadi, manajemen dana bank syariah adalah proses pengelolaan dan alokasi dana yang menghimpun dana masyarakat atau funding menjadi pembiayaan atau financing. Nah, betul nih. Jadi, keutamaan manajemen dana bank syariah ini adalah untuk memastikan bank dapat memenuhi kriteria mereka. Kriteria seperti likuiditasnya, rentabilitasnya, dan solvabilitasnya, serta untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Tahu nggak sih kalau uang yang ada di bank itu tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tapi juga dari pihak orang lain atau dari orang lain yang sewaktu-waktu uangnya dapat ditarik baik sekaligus ataupun berangsur-angsur. Teman-teman udah pada tahu belum apa aja sumber dana bank syariah? Sumber dana bank syariah ada 3 loh. Yang pertama, modal yang disetor oleh pemilik saham. Dana utama bank syariah yaitu berasal dari saham. Sumber dana ini disertakan oleh pemilik saham kepada bank untuk pembelian saham baru. Dan saham ini juga bisa dijual atau dikeluarkan melalui tambahan saham baru. Sumber dana yang kedua yaitu modal cadangan. Di mana modal cadangan ini adalah laba yang ditahan dan tidak dibagikan kemudian disisihkan untuk menutupi kerugian di kemudian hari. Yang ketiga yaitu laba yang ditahan. Di mana laba yang ditahan ini seharusnya dibagikan kepada para pemilik saham, tetapi para pemilik saham itu sendiri yang membagikannya melalui rapat RUPS. Kemudian hasil dari rapat tersebut yaitu keputusannya adalah dana tersebut dikembalikan lagi kepada bank. Dan laba ini merupakan modal tambahan baru untuk para bank. Yang kedua adalah pinjaman dari pihak luar. Kita dapat pinjam dari pihak luar yang sepertinya dapat pinjaman bank lain. Di sini kita dapat pinjaman bank lain, akan tetapi harus sumber dari Bank Indonesia. Yang kedua adalah pinjaman dari lembaga lain dan bukan bank. Di sini maksudnya adalah kita dapat pinjam pada lembaga lain dan bukan bank, seperti surat-surat berharga yang dapat dijual-belikan. Dan yang ketiga adalah kita dapat meminjam pada bank sentral atau Bank Indonesia atau BI. Di sini kita dapat pinjam pada bank sentral sesuai dengan ketentuannya dan juga agar mengurangi kebutuhan pada bank. Selanjutnya yaitu dana dari pihak ketiga. Dana dari pihak ketiga ini yang pertama adalah giro. Giro ini adalah simpanan dana yang dapat dilakukan atau penarikannya kapan saja dengan menggunakan cek dan biliar. Akad yang umumnya digunakan adalah akad harian. Yang kedua yaitu deposito. Simpanan dana ini dapat dilakukan penarikan dengan kesepakatan bersama. Akad yang digunakan pada umumnya yaitu adalah akad golongan. Yang ketiga adalah tabungan. Simpanan dana ini dapat ditarik melalui kesepakatan bersama dan syarat-syarat yang sudah disepakati. Akad yang umumnya digunakan adalah wasiat dan mudarat. Selanjutnya adalah alokasi dana. Jadi kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat juga melakukannya juga kepada masyarakat. Nah, istilah ini bisa disebut juga dengan alokasi dana. Alokasi dana harus dilakukan secara hati-hati agar mencapai tujuan yang akhirnya diharapkan. Dan yang terakhir adalah tujuan alokasi dana. Tujuan alokasi dana ini adalah untuk mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi atau yang cukup dan rendahnya tingkat risiko, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar tetap percaya bahwa posisi likuiditas kita itu tetap terjaga dengan aman. Nah, teman-teman udah paham kan mengenai sedikit manajemen dana syariah? Semoga ilmu yang kami berikan dapat teman-teman pergunakan dengan sangat baik.
dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.